ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, saya berpindah sekarang ke sikap yang keberapa? Ke pembeda yang kelima. Pembeda yang kelima, lihat sikapnya terkait dengan masalah jihad. Ini hal yang membedakan. Yang membedakan dai sunnah dan dai bid'ah, lihat sikapnya terkait dengan masalah apa? Masalah jihad. Iya, seorang dai ahli sunnah itu tidak sembarangan menyuruh jihad. Karena mereka tahu bahwa jihad itu memang betul ibadah yang sangat agung, besar di dalam syariat. Suka maupun tidak suka, jihad akan berlaku hingga hari kiamat. Iya. Dan jihad terhadap orang kafir itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada jihad menyerang, dari jihad apa? Membela diri. Iya. Jihad membela diri. Kalau jihadnya bersifat menyerang, kaum muslimin yang dahulu menyerang, maka ini jihad disyaratkan di dalamnya beberapa syarat. Syarat yang pertama, harus dipimpin oleh kepala negara. Karena dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya seorang imam, seorang pemimpin adalah perisai. Harus dilakukan peperangan di belakangnya. Iya. Syarat yang kedua, umat Islam harus punya wilayah kekuasaan. Karena itu tidak ada jihad di Mekah, karena belum ada wilayah kekuasaan. Nanti setelah hijrah ke Madinah, baru turun perintah jihad di tahun kedua Hijriah. Iya. Syarat yang ketiga, disyaratkan umat Islam harus punya kekuatan. Ada pemimpin, punya wilayah kekuasaan, tapi tidak ada kekuatan, tidak disyariatkan berjihad. Ini jihad bukan masalah semangat ya, bukan masalah berani tidak. Ya. Lebih bagus kita mati syahid daripada hidup terhinakan. Bukan begitu masalahnya. Ya. Gampang saja kamu berpuisi di situ. Jelas ya? Syariat itu tidak seperti itu bentuknya. Ketika di perjanjian Hudaybiyah, ini ada pimpinan kepala negara Rasulullah SAW. Pasukan juga ada. Sahabat waktu itu lebih 1.000 orang, 1.300. Tapi kaum musyrikin jumlahnya lebih 10.000. Mereka datang menahan, tidak boleh masuk ke Mekah. Maka bikinlah perjanjian di Hudaybiyah, gencatan perang selama 10 tahun. Dari poin-poin perjanjian di Hudaybiyah, kalau ada yang masuk Islam dari penduduk Mekah, lari ke Madinah, wajib diserahkan lagi ke Madinah, ke Mekah. Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan dalam beragama? Bukankah kalau kita mati, matinya mati syahid?" Itu ucapan Umar radhiyallahu waktu itu. Iya. Nabi bersabda, "Wahai Umar, saya adalah Rasul Allah. Demikian saya diperintah." Datang Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar tanya, "Nabi bilang apa?" Ya, Nabi bilang begini. Beliau langsung berkata, beliau adalah Rasul Allah. Dia diperintah oleh Allah. Iya. Setelah itu Umar baru berkata, "Wahai sekalian manusia, selalu berjelek sangka pada pendapat sendiri. Sungguh saya sudah ada pengalaman." Dia sebut kejadiannya apa? Di Hudaybiyah itu. Malah di perjanjian Hudaybiyah ini, itu dibahasakan dalam Al-Quran, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sungguhnya kami memenangkan engkau Nabi Muhammad dengan kemenangan yang sangat terang. Ini lihat ya, kadar ilmu. Ya. Jelas ya? Kadang di kondisi itu tidak kelihatan untuk semua orang.
tapi hakikatnya itu kemenangan. Zahirnya kehinaan, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya kemenangan. Jadi hal-hal yang seperti ini itu kadang wewenang orang-orang tertentu. Jadi Umar saja waktu itu keliru radhiyallahu anhu. Bagaimana pula dengan yang lainnya? Jelas ya? Karena itu termasuk pokok banyaknya masalah sekarang ini adalah hobi overacting. Ya. Gemar mengurusi urusan orang lain. Bukan kerjaannya dia pergi ikut-ikut di situ. Jelas ya? Bukan urusannya dia pergi ikut-ikut. Ini urusan pemerintahan. Dia ingin jadi pemerintah juga. Ini urusan pengadilan. Dia seakan-akan jaksa agung di situ. Ya. Ini overacting namanya. Ini bikin banyak masalah. Jadi seorang itu jangan masuk ke dalam hal yang bukan apa? Bukan urusannya. Itu akan menyelamatkan dia. Baik. Jadi maksudnya di perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menerima perjanjian. Ya, ada kepala negara, ada pimpinan, tapi tidak berperang. Karena itu tidak bisa berperang. Kaum mukminin tidak sanggup, tidak ada kekuatan. Sama di akhir zaman. Akhir zaman itu akan keluar nanti Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa perintah Allah kepada Imam Mahdi dan kaum muslimin? Itu ada dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Mahdi dan kaum muslimin diperintah untuk bersembunyi di gunung. Tidak dikatakan perang saja, kan kalau mati syahid. Ya. Lebih bagus hidup mati syahid terpuji daripada dihinakan. Nah, ini bukan bahasa puisi. Jelas ya? Nah, ini yang saya katakan bahwa agama ini dibangun di atas ketentuan-ketentuan. Iya. Sama sekarang ini. Ya, ketika ada penindasan saudara-saudara kita di berbagai wilayah, Rohingya, ya ini yang terakhir lagi di Cina. Ya kita selalu berdoa ya semoga Allah memberikan ketabahan kepada saudara-saudara kita, mengangkat segala musibah mereka, meringankan beban mereka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kehancuran terhadap siapa yang menzalimi mereka. Itu sebatas yang kita lakukan. Kita doakan untuk mereka, berbuat apa yang kita sanggup untuk membantunya. Ya, tapi sebagian manusia ada yang memetik keuntungan di atas penderitaan saudara-saudaranya. Cari ketenaran. Ya, sebab kenapa saya katakan cari ketenaran? Karena ini sudah berulang kali. Dari semenjak dahulu itu, di kejadian Bosnia, Herzeg dan seterusnya. Ayo jihad, jihad, jihad. Tidak ada yang muncul batang hidungnya di sana. Ya. Jelas ya? Jangankan di sana, yang dekat-dekat saja dulu kemarin. Ketika ada kasus di Ambon dan sebagainya, tidak ada yang muncul. Ya. Padahal itu membantu saudara. Ya. Nah waktu itu ada satu kasus ya yang saya perlu terangkan terkait dengan masalah laskar jihad ya. Itu banyak kekeliruan sudah dibubarkan dan sebagiannya ada yang mengandung pemikiran khawarij dan seterusnya. Cuman saya perlu ingatkan ya, ada hal yang kadang orang nggak pahami. Bahwa keberangkatannya ke sana itu jangan dikatakan tidak ada izin pemerintah. Ada orang-orang pemerintahan dari belakang yang mendorong. Tidak bisa mereka tampil di depan. Dipahami ya? Jadi kalau dikatakan tidak ada izin itu diperbaiki aja kamusnya. Supaya jangan salah paham saja. Jadi ada cerita yang kadang mereka tidak paham cerita itu. Jelas ya? Bersamaan dengan itu ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam hal tersebut. Baik. Jadi secara umum jangan membuat seruan-seruan. Ayo pergi jihad, pergi jihad. Hah? Itu bukan wewenang dia untuk memberikan apa? Seruan jihad. Itu wewenang pemerintah. Karena namanya dari Indonesia ke Cina, ke mana? Ke Rohingya, ya, atau ke tempat yang lain. Ini kan namanya ke negeri lain. Itu bentuknya jihad menyerang namanya. Jihad menyerang. Nah, itu harus dengan izin pemerintah. Dipahami sampai sini? Adapun jihad membela diri, kalau membela diri itu kaum muslimin tiba-tiba diserang, maka hak mereka membela diri. Tapi kalau membela diri itu perlu strategi pengaturan, maka harus tunggu perintah dari pemimpin. Pemimpin itu selalu diperhitungkan. Demikian dirinci oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Jelas ya? Jadi ahli sunnah itu kalau ada jihad,
mereka itu tidak serta-merta sembarangan berucap tentang jihad. Nah, ini terkait dengan jihad ini. Sebagian kelompok-kelompok di Indonesia ini, itu masih ada yang punya camp-camp pelatihan di Filipina. Sebelum kasus-kasus masalah ISIS dan Taliban, itu ada yang kirim orang-orang berlatih ke Afghanistan. Orang-orang berlatih kemana? Ke Afghanistan. Alasannya semuanya berjihad. Ini persiapan untuk jihad. Mau jihad di mana mereka ini? Jelas ya? Ini pemikiran-pemikiran. Dan dai kepada sunnah tidak ada pemikiran yang seperti itu. Baik. Jadi kalau mereka mengajak kepada jihad, itu tunggu. Apa kata pimpinan negara? Itu mudah begitu ahli sunnah. Ya. Andai kata kepala negara memberi perintah untuk berjihad, maka kita akan berjihad. Apabila arah jihad itu memang betul terhadap orang-orang kafir atau siapa yang diizinkan di dalam syariat, seperti memerangi ahlul bughat dan yang semisal dengannya, itu ada hukum-hukumnya di dalam syariat ini. Baik, iya. Jadi tanyakan kepada mereka, apa pemahaman kamu tentang jihad itu? Kapan jihad itu jadi wajib? Ya. Terus bendera jihad itu siapa yang pasang bendera jihad? Nah, ini juga ciri yang membedakan. Ya. Ini sebagian orang dia sangka bendera itu terkait dengan bendera yang dipegang ini. Ya. Bendera itu simbol ya. Ya. Maksudnya bendera itu sesuatu yang ditetapkan oleh kepala negara. Kepala negara menetapkan jihad itu artinya dia memasang bendera namanya. Walaupun tidak ada benderanya di situ. Jelas ya? Tidak ada benderanya. Baik. Maka di sini keliru sebagian orang. Karena itu untuk masuk ke dalam proses tersebut kadang mereka senang bikin bendera-bendera yang dikesankan bahwa ini benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Seperti orang-orang ISIS. Ya, dan pada ormas yang sedang dibubarkan di Indonesia ini juga punya bendera mirip seperti itu. Iya. Hadits-hadits tentang bendera Nabi, betul ada hadits yang mengatakan raya dan liwa. Raya beliau hitam, liwanya adalah apa? Putih. Tapi kalau dikatakan tulisannya la ilaha illallah, itu datang di dalam riwayat yang lemah. Dalam riwayat yang lemah. Jelas ya? Kemudian ini orang-orang dia tidak belajar ilmu usul fikih. Ya, jangan dikatakan itu sunnah. Itu bendera, simbol, boleh dipakai bendera apa saja. Tidak mesti dengan bendera seperti itu. Karena itu simbol di dalam peperangan. Supaya menjadi tempat acuan untuk pasukan dalam maju ataupun mundur. Ya, dan sebagainya, sebagaimana yang dimaklumi. Warnanya, tulisannya, itu tidak mesti sama di dalam hal tersebut. Jelas sampai sini ya? Baik. Ini terkait dengan hukum bendera itu sendiri. Ataupun terkait dengan tulisan la ilaha illallah. Dimaklumi bahwa ini tulisan adalah kalimat yang paling agung di tengah umat Islam. Kalimat yang paling dibesarkan. Ya. Itu beda pembahasannya dengan benderanya. Jadi, kalau orang bercerita tentang bendera, jangan singgung masalah la ilaha illallahnya. Kita hanya bercerita tentang apa? Hukum bendera saya di dalam hal tersebut. Baik. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, saya berpindah sekarang ke sikap yang keberapa? Ke pembeda yang kelima. Pembeda yang kelima, lihat sikapnya terkait dengan masalah jihad. Ini hal yang membedakan. Yang membedakan dai sunnah dan dai bidah, lihat sikapnya terkait dengan masalah apa? Masalah jihad. Iya, seorang dai ahli sunnah itu tidak sembarangan menyuruh jihad.
Karena mereka tahu bahwa jihad itu